Shalom, selamat pagi. Bisa lambaikan tangan kalau mendengar suara saya dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pagi ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat ke-20. Judul firman Tuhan adalah hidup benar lebih dari orang Farisi. Saya bacakan Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan saya short ke ayat yang ke-20 saja. Kehidupan kita yang lebih benar daripada orang-orang Farisi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bagaimana hari-hari ini kita melihat, ya mungkin hari-hari ini sejak adanya pandemi COVID, yang namanya dunia maya, dunia tidak nyata, atau upload, atau apapun yang beda-beda tipis dengan pamer dan sebagainya, itu menghujani kehidupan kita. Jadi hari-hari ini kita melihat bahwa ada banyak yang ditampilkan dalam media sosial, ada banyak yang dipamerkan dalam media sosial, ada banyak yang dilaporkan lewat media sosial. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana. Jangan kita mengambil bagian dalam kehidupan yang cepat-cepat mengambil keputusan. Misal, kemarin baru saja ada diumumkan listrik 450 watt akan diganti 900 dinaikkan jadi 900. Ternyata itu baru usulan. Kalau kita listriknya di rumah 450 watt langsung kita bingung. Waduh, bagaimana ya? Akibatnya itu baru usulan. Singkat cerita adalah yang mau saya katakan adalah hari-hari ini banyak kita, orang-orang di sekitar kita ditipu oleh orang-orang yang dulunya mungkin penjual obat, pergi ke Tanah Abang beli pakaian seragam tertentu, beli alat seperti tertentu, dan akhirnya mereka disebut pemimpin agama. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat zaman Tuhan Yesus ini sangat dikecam oleh Tuhan. Kenapa? Apa yang dilakukan? Apa yang mereka nggak ngerti? Apa yang mereka sampaikan? Mereka itu bukan orang bodoh, mereka orang pinter. Bukan dokter gigi ya, seperti Ilmu Huta Barat kalau ngomong, bukan orang bodoh, itu dokter gigi. Nah, artinya begini, mereka itu adalah orang-orang yang paham mengenai Alkitab. Mereka yang paham mengenai isi kitab suci, kitab ahli Taurat mereka paham, tetapi salah menerapkannya. Mereka ada motivasi tertentu di dalam melaksanakannya, seperti mereka berdoa di pinggir jalan. Mereka itu berdoa, kadang-kadang kalau puasa mereka mengubah mukanya. Mereka berdoa itu di tikungan. Kita tahu bahasa iklan itu, kalau tikungan itu adalah tempat space yang paling mahal. Kenapa? Karena dia bisa dilihat dari dua sisi. Kalau kita ngelihat plang di satu sisi mungkin itu lebih murah.
Tapi kalau di pojok atau di tikungan itu lebih mahal. Karena apa? Karena itu ada center, orang bisa melihat dari dua sisi. Nah, ahli Taurat itu mengambil bagian dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini kita kehilangan orang-orang yang tulus, yang murni, sehingga mereka sepertinya menampilkan sesuatu. Saya sebagai ketua PMB juga sering, bahkan tiap hari mungkin melihat, waduh, saya itu dalam hati bertanya, kalau kamu murni melayani Tuhan, kalau kamu punya cinta akan jiwa-jiwa, kehausan akan jiwa-jiwa, kamu nggak akan tampilkan sesuatu perjuanganmu yang berat itu dalam media sosial. Mereka cerita, wah, jalan menuju ke suatu daerah yang hanya dua orang jiwa, itu sampai sepeda motornya separuh itu tenggelam dalam lumpur. Dalam hati saya, kok nggak sekalian aja kamu tenggelam dalam lumpur? Nggak perlu sebetulnya hal-hal itu. Tuhan itu melihat hasil. Tuhan itu melihat hati kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hati kita yang mempunyai hati Tuhan untuk mencintai jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, sekalipun berapapun pengorbanan, berapapun harga yang harus dibayar. Ya, seperti ini nggak usah ditampilkan menurut saya. Itu akan menimbulkan iba, kasihan orang, dan akhirnya orang akan memberi uang. Sebetulnya motivasi kamu bukan jiwa, tetapi uang. Ini yang saya sering ketemu, saya nasihati, apa sih tujuannya, apa sih destiny-nya, saya mintain laporan. Sementara ini kamu mengembalakan, sementara ini memuridkan, berapa hasilnya? Oh iya baru 3 om, oh iya baru 2 om, oh iya baru 1, enggak apa-apa. Yang penting gak usah ditampilkan. Kalau kamu memang cinta jiwa-jiwa, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa itu ke sekitarmu. Mungkin lagi naik angkot, mungkin lagi naik Grab, mungkin lagi naik taksi, mungkin ketemu dengan orang, ketemu dengan direktur, ketemu dengan apapun. Kita bisa menginjil, kita bisa menyampaikan kabar sukacita ini. Injil itu bukan bicara masalah makan minum, tetapi masalah hidup kekal. Hari-hari ini banyak orang ngaku bertobat. Iya bertobat. Bukan bertobat sungguh-sungguh. Bertobat, oh ya saya sudah tobat dari judi. Oh ya saya sudah tobat dari rokok. Kenapa? Karena kena kanker. Oh ya saya sudah tobat dari ngerokok. Karena apa? Saya masuk gereja, lingkungannya gereja nggak ngerokok semua. Oh ya saya berhenti judi, bertobat. Kenapa? Uangnya udah habis. Itu bukan bertobat yang sungguh. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa mari hidup kita ini lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat. Dunia sudah kehilangan orang-orang yang tulus hatinya, kehilangan. Apalagi dalam era medsos, media sosial itu. Saya bersyukur saya punya gembala-gembala yang luar biasa. Pak Rubin Adi, Pak Yulius Ishak, Pak Suwito. Mereka ini menjadi contoh inspirasi dalam saya berkarya. Mereka menjadi inspiration. Saya melihat bahwa ada satu pepatah Jawa yang saya kutip tadi, saya lihat dari Google sebentar. Di situ dikatakan sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya begini, sepi dalam mengharapkan reward, perhatian, tepuk tangan manusia, tetapi berkarya dalam betul-betul berkarya, betul-betul melakukan sesuatu, memikirkan, melakukan, bertindak, berucap. Tentu setiap orang pasti punya sisi kekurangan. Tidak ada satu manusia pun yang perfect. Saya banyak ketemu mungkin orang yang ahli dalam menyusun keuangan, rapi sekali. Tetapi dalam hal teknik mereka nggak paham sama sekali. Sebaliknya ada orang yang ahli dalam teknik, tapi dalam penyusunan rancangan laporan keuangan amburadul. Nah, saya melihat sisi-sisi ini ada dalam setiap manusia. Kita harus akui bahwa ada sisi kita kurang, ada sisi kita lebih. Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi yang saya mau sorting adalah pagi ini, kita ini yang sudah diberi 5, diberi 2, kembangkanlah semaksimal mungkin. Jangan pengen reward daripada manusia. Kita mengerjakan sesuatu itu dengan motivasi yang benar. Kita lihat ayat dalam Matius 23.
27 sampai 28. Di situ dikatakan, celakalah hai kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi dalamnya penuh tulang belulang dengan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga di sebelah luar kamu tampak di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Hari-hari ini mari kita koreksi hidup kita. Saya pun juga nggak benar. Bapak Ibu Saudara sebagai murid-murid Kristus juga nggak benar. Mari kita koreksi pagi ini. Adakah kita melakukan sesuatu, mengasihi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, itu harus melebihi seperti orang-orang Farisi. Tidak seperti kuburan yang luarnya dilapur putih, dalamnya isinya tulang belulang, bahkan penyakit, bahkan bahkan cacing pita pun ada di dalam kuburan. Apa yang ada dalam hati kita tampakkan dari luar. Banyak orang mengatakan bahwa ketika kita di gereja, ketika kita setelah dengar firman, setelah dikhotbahi dengan kasih dan sebagainya, kita menjadi orang baik. Amin. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita ngantri parkir, ketika diserobot matanya melotot. Siapa lu? Kau gak kenal gua. Siapa lu? Berani nyerobot gua. Nah, baru diajari mengenai kasih. Ini loh, kita orang Kristen hari-hari ini, kita ini harus lebih daripada orang Farisi. Apa yang di dalam ini harus baik, jangan tulang belulang, jangan ada pikiran jelek, jangan ada pikiran yang negatif. Kita pun berdoa untuk negara kita. Kita doakan yang terbaik. Kalau ada hasil tambang yang terbaik. Kalau ada hasil perkebunan yang terbaik. Kalau ada sumber daya manusia, jadikanlah itu Tuhan sumber daya manusia yang terbaik. Ternyata kita ini tidak pernah kalah. Saya juga heran, anak-anak Papua yang dibimbing oleh Bapak Yohanes itu bisa menjadikan seorang juara olimpiade matematika. Padahal ketika mereka masuk dalam Papua, orang-orangnya mohon maaf agak terbelakang. IQ-nya mungkin agak kecil, agak rendah. Tetapi ketika mereka dilatih dengan sepi ing pamrih rame ing gawe, ini dahsyat luar biasa. Pagi ini saya mau ajak kita, mari melakukan sesuatu ini dengan tulus. Disorot kamera atau tidak, yang penting kita melakukan. Dan jangan sering-sering upload. Saya barusan ini ngomong di Facebook saya, mau makan-makan di restoran mewah, biasa. Mau makan-makan di kaki lima, biasa. Mau pergi ke luar negeri, biasa. Mau apapun, biasa. Yang hanya membedakan apa? Waktu. Waktu pandemi kemarin siapa yang berani ke luar negeri? Nggak ada. Tutup semua. Jadi kita ini harus, ada orang bertengkar hanya masalah upload. Ada orang yang bilang suka pamer dan sebagainya. Aduh. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan hati-hati. Saya ada membaca, ada memperhatikan, mengamati sekian tahun hamba Tuhan yang terus diupload, terus dihajar terus media, akhirnya jatuh. Karena apa? Dicari sisi gelapnya terus, dicari sesuatu yang menjelekkan terus, dihajar terus. Saya tahu siapa yang melakukan. Adalah orang-orang yang sakit hati, dihajar terus lewat Facebook, dihajar lewat gereja palsu, dihajar lewat apa, wah macam-macam, akhirnya jatuh juga. Itu hari-hari ini makanya kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tulus, seperti untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Karena kita melakukan untuk manusia ini kita capek. Kita hanya tepuk tangan, dapat tepuk tangan paling hanya sebentar. Setahun kemudian dilupakan. Tetapi kalau Tuhan yang menepuk tangan perbuatan kita, luar biasa. Clue pagi ini adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi dalam pemberitaan, tetapi kerja yang betul-betul keras tanpa pamrih.
Jadi hidup kita ini harus lebih daripada orang-orang Farisi. Dalam Matius 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sini, kita tidak mencari pujian daripada manusia. Oh haleluya. Kalau kita mencari memburu pujian, maka kita akan kecewa. Matius 6 ayat 1 sampai 2. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini stoplah kita mencari pujian daripada manusia. Lakukanlah dengan tangan yang tersembunyi untuk menolong orang. Hari-hari ini banyak orang yang untuk makan saja udah puasa. Sudah puasa 3 hari. Udah puasa seminggu. Ada lagi itu hamba Tuhan. Mereka ngeluh kepada saya, Pak Tim, saya udah tidak makan karena puasa. Puasa mengenai apa, Bro? Pak, saya ini, oh bla 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 cerita. Jadi singkat cerita, mari kita melakukanlah sesuatu yang tersembunyi, yang Tuhan melihat. Ketika aku telanjang, kau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Lakukanlah kepada saudaramu yang paling hina itu seperti untuk Tuhan. Hari-hari ini, kalau tidak viral, orang tidak mau melakukan. Bahkan orang nyumbang pun kalau nggak viral nggak mau melakukan. Tetapi saya percaya jemaat Kelapa Gading bukan jemaat yang demikian. Dengan diam-diam mereka melakukan, dengan senyap-senyap melakukan sesuatu yang sangat berharga. Kita menjadi salah di muka Tuhan kalau kita hanya ingin upload, kalau kita hanya ingin dipuji manusia, dapat tepuk tangan daripada manusia. Mari kita melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan yang besar, yang dapat menolong. Memang kita belum orang kaya, belum. Tetapi kita adalah orang-orang kaya secara rohani. Artinya kita mau berbagi kepada mereka yang betul-betul kekurangan. Mereka adalah orang-orang yang tersisihkan, yang tidak pernah mendapat sorot daripada kamera. Tetapi hari-hari ini, mari kita sadar, introspeksi diri. Hidup kita harus lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang mengerti kebenaran, mereka yang mengerti mengenai hukum Taurat, tetapi mereka melanggar sendiri. Saya banyak mengetahui hal-hal yang mungkin Bapak Ibu gak ketahui, tetapi itulah menjadi doa saya. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kan dia itu ibarat hukum Taurat itu sudah ada di depan mata, hafal luar dan dalam. Tetapi kok bisa ya melakukan ini? Hanya saya diskusi dengan Tuhan, saatnya kita bergerak, saatnya kita menjadi contoh suri teladan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dukung gembala-gembala kita, supaya mereka tetap on the track pada Tuhan, supaya mereka tetap, pepatah Jawa mengatakan, sepi ing pamrih rame ing gawe. Banyak karya-karya yang dikerjakan, banyak sesuatu yang dipikirkan, banyak sesuatu yang dilakukan, sehingga banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.